Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinda Putri Riyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak video berikut ini ya. Definisi populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Selain itu, populasi dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian pun cukup beragam. Terdapat beberapa hal yang dapat membedakannya. Menurut Supardi, populasi penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yakni populasi finite dan populasi infinite. Yang mana populasi finite merujuk pada suatu populasi yang jumlah anggotanya sudah dapat diketahui secara pasti oleh peneliti. Sedangkan populasi infinite merupakan suatu populasi yang anggotanya belum atau tidak dapat diketahui. Berdasarkan sifatnya, populasi juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi homogen dan heterogen. Populasi homogen berarti populasi yang memiliki unsur-unsur bersifat sama. Populasi jenis ini tidak mempersoalkan jumlah kuantitatif. Penelitian di bidang eksakta memiliki populasi bersifat homogen, seperti larutan air. Sementara populasi heterogen berarti unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Populasi jenis ini memerlukan batas-batas yang harus ditetapkan terlebih dahulu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada penelitian di bidang sosial, populasi yang digunakan cenderung bersifat heterogen, karena subjeknya yang seringkali adalah manusia, serta gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia. Sedangkan populasi berdasarkan ukurannya juga terbagi menjadi dua, yakni populasi terhingga dan populasi tak hingga. Populasi terhingga dikatakan apabila anggota populasi dapat diperkirakan secara pasti jumlahnya. Dengan kata lain, jelas batasnya secara kuantitatif. Sedangkan populasi tak hingga dikatakan bila mana anggota populasinya tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Dengan kata lain, batasnya tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Berikutnya definisi sampel. Sampel secara sederhana bisa diartikan sebagai sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Sehingga dari keseluruhan objek penelitian tersebut dapat disebut dengan istilah populasi, yang kemudian diambil beberapa saja. Nah, objek yang diambil tersebut disebut sampel. Pentingnya penggunaan sampel. Kegiatan penelitian pada dasarnya tidak selalu membutuhkan sampel, sebab peneliti bisa melakukan survei dan mendapatkan data dari keseluruhan objek penelitian atau biasa disebut populasi. Hanya saja, ada beberapa kondisi yang membuat penelitian perlu mengambil sampel dari keseluruhan populasi tadi. Kondisi tersebut antara lain ada 5 penyebab. Yang pertama, ukuran populasi terlalu besar. Kondisi yang pertama ini adalah karena ukuran dari populasi yang terlalu besar. Misalnya dari jumlah masyarakat di sebuah desa yang dijadikan objek penelitian. Jika jumlahnya sampai ratusan bahkan ribuan, maka tidak mungkin peneliti melakukan penelitian ke ribuan penduduk tersebut. Sampel kemudian diambil dan nantinya akan mewakili keseluruhan populasi. Data yang didapatkan tetap akurat karena memang penelitian sejak awal disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, sehingga data tidak harus didapatkan dari keseluruhan populasi, melainkan sebagian kecilnya saja. Yang kedua, efisiensi dari segi biaya. Dalam kondisi aktual di lapangan, menggunakan populasi dan sampel tentu lebih efisien sampel dari segi biayanya. Sampel membuat kegiatan penelitian hanya membutuhkan dana yang lebih sedikit, sehingga peneliti bisa mengalokasikan dana yang tersedia kepada kebutuhan lainnya. Yang ketiga, efisiensi dari segi waktu. Menggunakan populasi dan sampel pada sebuah penelitian akan jauh lebih hemat jika waktu yang digunakan untuk sampel saja.
sebab peneliti hanya perlu melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data dari objek penelitian yang terbatas, sehingga proses penyajian data menjadi lebih cepat dan dijamin tepat. Yang keempat, sumber daya menjadi efisien. Jika suatu penelitian memberdayakan SDM dalam jumlah yang minim, maka sudah sangat ideal jika peneliti meneliti sampel saja, bukan populasi, sehingga pengaturan SDM menjadi lebih mudah, karena meneliti sampel membutuhkan jumlah SDM lebih sedikit dibanding meneliti populasi. Dan yang terakhir, penelitian tidak mungkin menggunakan populasi. Tidak semua penelitian menggunakan populasi, sehingga sampel menjadi pilihan yang diambil dalam kondisi tersebut. Populasi ini bisa dalam suatu bentuk objek penelitian yang tidak mungkin diambil keseluruhan untuk peneliti. Misalnya saja pada penelitian mengenai warna darah pada tubuh manusia. Sangat tidak mungkin peneliti mengambil semua darah dari objek penelitian untuk diteliti, sebab jika darah yang diambil sama, artinya menghilangkan nyawa dari objek penelitian tersebut. Maka peneliti mengambil sampel, yakni dengan mengambil beberapa tetes atau beberapa mili dari darah objek penelitian tersebut. Berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besar sampel. Supardi menyebutkan hal penting lainnya mengenai sampel dalam penelitian, yaitu terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam menentukan besar sampel, antara lain tingkat homogenitas anggota populasi, yang mana semakin tinggi tingkat homogenitas suatu populasi, maka akan semakin rendah sampel yang bisa diambil. Yang kedua, presisi yang diharapkan peneliti. Presisi merupakan derajat perbandingan hasil yang didapat dari sampel dengan hasil yang didapat dari populasi. Yang mana semakin tinggi presisi yang diharapkan, maka semakin besar jumlah sampel yang diambil. Yang ketiga, rancangan analisis data penelitian. Jumlah sampel yang ditentukan harus dapat menjamin bahwa data yang diperoleh akan dapat dianalisis dengan rancangan analisis data yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, ketersediaan dana, waktu, dan tenaga penelitian. Persyaratan sampel untuk diteliti. Terdapat beberapa persyaratan yang bisa digunakan untuk mewakili populasi dan sampel untuk diteliti. Syarat itu antara lain, yang pertama, mewakili populasi. Maksudnya ialah populasi dan sampel yang dipilih sebagai sasaran penelitian wajib memenuhi karakteristik tema penelitian sehingga dapat dikatakan mewakili populasi. Yang kedua, harus tepat. Pemilihan populasi dan sampel juga harus tepat dan jangan sampai melenceng dari tema penelitian. Jika populasi dan sampel yang dipilih salah, maka penelitian menjadi tidak valid. Yang ketiga, tidak menyusahkan. Maksudnya ialah pihak yang diteliti bisa sewaktu-waktu datanya diambil agar mudah diteliti. Dan yang terakhir, memberikan keterangan. Maksudnya adalah populasi dan sampel yang dipilih dapat menunjang keterangan-keterangan pada penelitian nantinya. Proses pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili sehingga sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi dari mana data diambil secara langsung. Generalisasi ialah penarikan kesimpulan dari suatu hal yang jumlah elemennya lebih sedikit sampel ke suatu hal yang jumlah elemennya lebih banyak atau lebih luas dari populasi. Menurut Handayani, terdapat 3 tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan sampel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, didefinisikan populasi sasaran. Populasi sasaran seharusnya sudah ditemukan oleh peneliti ketika menemukan masalah dan masalah penelitian. Populasi sasaran adalah kumpulan yang memiliki informasi penelitian. Hasil penelitian dari populasi akan menghasilkan sebuah kesimpulan inferensial bagi kumpulan atau populasi tersebut. Yang kedua, tentukan bingkai sampel. Sampel frame atau bingkai sampel merupakan wakil dari kumpulan atau elemen populasi sasaran. Contohnya, peta provinsi dengan nama kabupaten atau daftar pustaka dengan judul buku dan pengarangnya. Dan yang ketiga, tentukan jumlah sampel. Merupakan elemen yang akan dimasukkan dalam sampel.
besaran jumlah sampel sangat dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya adalah tujuan penelitian. Jika penelitian itu bersifat deskriptif, biasanya membutuhkan jumlah sampel yang besar. Namun, jika hanya untuk menguji hipotesis, jumlah sampelnya tidak terlalu besar. Semakin besar jumlah sampel, maka akan semakin besar kekuatan statistiknya. Sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel, akan semakin kecil juga kekuatan statistiknya, sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian. Berikutnya, rumus menghitung sampel atau ukuran sampel. Rumus pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui jumlahnya dapat menggunakan rumus Slovin menurut Kriono, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus NE kuadrat, yang mana N kecil merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan E merupakan kelonggaran ketidaktelitian karena pengambilan sampel yang ditolerir, misalnya 5%. Jika ukuran populasinya besar dan didapat dari pendugaan proporsi populasi, maka rumus yang digunakan ialah rumus Yamani, yang mana N kecil sama dengan N besar per ND pangkat 2 tambah 1, yang mana D merupakan batas toleransi kesalahan pengambilan sampel yang digunakan. Misalnya, kita ingin menduga proporsi pembaca koran dari populasi 4.000 orang. Presisi ditetapkan di antara 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka besarnya sampel ialah N kecil sama dengan 4.000 per 4.000 kali 0,5 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 364. Sampel frame atau kerangka sampling. Tingkat kepresentatifan sampel selain ditentukan oleh ukuran sampel yang diambil juga bisa ditentukan oleh teknik sampling yang digunakan. Di antara teknik-teknik sampling tersebut, dalam penggunaannya ada yang mempersyaratkan tersedianya sampel frame atau kerangka sampling. Sampel frame adalah sebuah daftar yang memuat data mengenai seluruh unsur sampling yang terdapat pada populasi sampling. Secara gampang, orang sering mengatakan kerangka sampling adalah daftar nama-nama yang terkandung dalam populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel ada dua. Yang pertama, teknik sampling probabilitas, dan yang kedua, teknik sampling non-probabilitas. Teknik sampling probabilitas menurut Kunjojo, teknik sampling probabilitas merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling ini lebih mampu untuk dilakukan generalisasi pada hasil penelitian, namun biasanya dilakukan untuk populasi yang anggotanya bisa dihitung saja. Adapun jenis-jenis teknik sampling probabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampling random sederhana. Dengan nama lain, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan jika anggota populasi yang kecil dan dianggap homogen. Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel random sederhana adalah melalui undian. Hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang tinggi, namun tidak seefisien stratified sampling. Yang kedua, sampling sistematik atau systematic sampling. Hampir sama dengan random sampling, hanya saja sistematis memiliki angka random dari tabel. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus yang kesekian dari daftar populasi. Sampling jenis ini mudah untuk digunakan bila sampel frame populasinya baik. Kelemahannya terjadi bisa cukup tinggi. Yang ketiga, sampling secara rambang proporsional. Salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berserata secara proporsional.
Adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Populasi harus diartikan sebagai segmennya dan sesuai segmennya. Proporsional diambil dari anggota populasi yang sebenarnya populasi diambil dari anggota populasi lainnya. Dan yang terakhir, sampling secara cluster. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling. Teknik sampling ini dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Teknik sampling non-probabilitas. Menurut Kunjojo, teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Sampling ini adalah teknik yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap unsur yang dipilih menjadi sampel. Adapun jenis-jenis teknik sampling secara non-probabilitas sebagai berikut. Ada 6 teknik sampling non-probabilitas. Yang pertama, sampling sistematis. Suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota. Teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya, jumlah sampel laki-laki sebanyak 70, maka perempuan juga harus sebanyak 70 orang. Sampling eksidental. Suatu teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sumber data. Yang keempat, pervasive sampling. Suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, seperti meneliti kriminalitas di kota atau suatu daerah tertentu. Maka dengan mengambil informan yaitu Kapolresta kota atau daerah tersebut selaku seseorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut. Yang selanjutnya, sampling jenuh. Suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini seringkali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasinya dengan kesalahan yang relatif kecil. Dan yang terakhir, sampling snowball. Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar, atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Misalnya, penelitian mengenai kasus korupsi bahwa sumber informan pertama mengarah pada informan kedua, lalu informan seterusnya. Perbedaan populasi dan sampel bisa dilihat dari pengertiannya, di mana populasi itu merupakan seluruh objek, sedangkan sampel hanya sebagian dari populasi. Bisa ditinjau dari segi karakteristik, yang mana populasi menggunakan parameter dan sampel menggunakan statistik. Yang ketiga, melalui pengumpulan data. Populasi menggunakan metode sensus, sedangkan sampel menggunakan metode survei. Dan dari segi fokus, populasi yaitu mengidentifikasi karakteristiknya, sedangkan sampel menduga karakteristik populasi. Perbedaan populasi dan sampel juga bisa dilihat dari segi jumlah. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel hanya sebagian kecil dari objek penelitian tersebut. Berdasarkan jumlah, maka jumlah populasi jauh lebih banyak dibandingkan jumlah sampel. Misalnya,
peneliti perlu melakukan survei di desa A tentang tingkat kepuasan terhadap penelitian perusahaan X. Berhubung jumlah masyarakat di desa tersebut mencapai 500 orang, maka peneliti melakukan efisiensi waktu dan tenaga dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang saja. Angka 500 merupakan populasi, dan angka 10 merupakan sampel. Saat mengumpulkan data dari sampel, maka hasilnya mewakili keseluruhan populasi tersebut. Supaya akurat, kebanyakan penelitian mengambil sampel secara acak dengan menggunakan rumus 10:100.000. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.